Nah, memang udah menyiapkan posisi apa buat Pak Jokowi jika memang nanti bergabung? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ketemu lagi dengan saya Ray di channel Sudut Pandang. Puh. Setelah kemarin kita mencoba untuk menelisik apakah Jokowi benar-benar akan masuk menjadi ketum Partai Golkar, belum ada titik terang sampai sekarang. Cuma ada analisis-analisis dari beberapa pengamat. Memang ada sih prediksi mengenai Pak Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar kalau dibaca sih. Tapi ini kalau melihat dari senior politik dari Partai Golkar yaitu Idrus Marham, ini seakan sudah menjawab apakah posisi yang akan ditempati oleh Pak Jokowi di Golkar nanti, atau apakah sekjen partai atau mungkin ketua majelis tinggi seperti Pak Prabowo atau penasehat lah di dalamnya. Nah, ini ada kejutan menarik seorang Idrus Marham yang blak-blakan mengenai jabatan Jokowi di Golkar nanti. Seperti apa kelanjutannya, simak video berikut ini. Bang Idrus, masih terkait dengan kabinet, dari Golkar siapa aja namanya? Mungkin sudah ada sekarang. Aduh, itu biarlah ketua umum Mas Ardi. Saya tidak ada. Saya di situ hanya di pembina ya, pemenangan pemilu. Jadi kalau saya masuk dalam wilayah itu ya biarlah nanti. Ada nama Bahlil kami dengar, ada nama Pak Erlangga pasti juga. Ya pokoknya biarlah ketua umum ya. Biar Pak Agus Gumiwang. Sekali lagi biar ketua umum. Mas Dito. Nah, ya itu sudah pasti. Nah, ya? itu silakan nama-nama ada itu 5. muncul silakan, tetapi ujung-ujungnya kembali kepada ketua umum untuk menentukan. Jadi tentu nama itu dari ketua umum yang menyetorkan itu pasti ya? Pasti dong. Suka Yang tanda tangan itu ketua umum. 5 nama berarti yang diserahkan bisa 15 gitu. Jangan lagi-lagi Mas, jangan kan diseleksi 5. kan nanti kan oleh Pak. Siapa tahu lebih karena ada pertimbangan lain. Iya. Jangan dipatok 5 karena memang belum ada patokan. Iya. Oke. Ya mungkin 15 sih. Enggak, itu yang saya katakan tadi. Pertimbangan Pak Prabowo di dalam melakukan dan melaksanakan hak prerogatifnya itu pasti ada pertimbangan rasional, yang proporsional dan profesionalitas kan di situ. Salah satu unsurnya adalah ada kompetensi orang Bang, supaya produktif. Ya, isu selanjutnya Bang, Presiden Jokowi tinggal menunggu resminya saja masuk ke Partai Golkar. Nah, itu pernyataan. Gimana nih Bang Idrus? Itu pernyataan ketua umum beberapa kali Pak Bung Airlangga Hartarto bahwa ini kenapa? Karena begini. Jadi pernyataan itu juga bukan tanpa alasan. Ini udah dibahas belum di internal? Kita mau ada kedatangan kan, anggota baru. Dia adalah Presiden Jokowi. Kan sudah datang kan terus. Jadi begini. Pernyataan Bung Airlangga Hartarto selaku ketua umum itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena selama ini itu pertama bahwa suasana kebatinannya dekat. Kemudian yang kedua adalah komunikasi politik dan juga lancar, produktif. Ada apa bicara. Kemudian secara fisik kunjungannya Pak Jokowi ke Golkar juga hampir tidak ada acara, pasti diikuti. Semua kan diikuti dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dalam beberapa hal ya ada yang menilai gimmick atau tidak. Pak Jokowi juga sudah memakai yang kuning-kuning, dasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu secara formal, mungkin partai yang secara resmi memberikan dukungan melalui rapat pimpinan nasional terhadap pencalonan Mas Gibran adalah Golkar. Dan diserahkan di dalam acara resmi. Nah, jadi 6-7 alasan ini, lalu kemudian ketua umum mengatakan, ya Pak, melihat dari... Ini interpretasinya Golkar sendiri berarti? Iya. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Bukan, nah, karena itu kan. Jadi kalau begini kan ditanya. Ya kalau begini kan Jokowi, Pak Mas Gibran, ini kan sama dengan sudah keluarga dilihat dari si perilaku-perilaku ini. Apalagi Golkar adalah partai terbuka. Jadi yakin nggak akan bertepuk sebelah tangan nih ajakan untuk masuk ke dalam partai? Ini kan namanya seperti itu kan menjelaskan dari fakta-fakta yang ada. Dengan adanya 6-7 fakta ini, ketua umum mengatakan Pak Jokowi dengan Mas Gibran sama dengan keluarga. Jadi artinya kalau mau masuk Golkar tinggal tidak ada masalah. Karena sudah keluarga. Suasana kebatinan sudah nyambung. Dan nggak ada masalah di internal. Nggak ada masalah loh. Nggak ada masalah. Partai Golkar, partai terbuka, masalah di inklusif.
Jadi bukan milik seseorang, bukan milik keluarga, bukan milik pemegang saham. Di Golkar itu nggak ada pemegang saham, go public Mas Aldi. Iya, iya. Jadi hari ini pun ini pimpinan Akurat Talk ini udah kita ayo. Jadi ini tidak ada masalah karena memang Partai Golkar itu partai terbuka, dalam bahasa perusahaan adalah go public, dan di situ sahamnya tidak ada masalah, tidak ada bahwa ini adalah pemegang saham penuh, tidak ada. Nah, memang udah menyiapkan posisi apa buat Pak Jokowi jika memang nanti bergabung? Nah, ini sebelum lanjut, seperti apa posisi sebenarnya di Partai Golkar nanti kita bisa analisa ya tadi bagaimana Idrus Marham ini menjelaskan sinyal-sinyal keluarga Pak Jokowi seperti Mas Gibran kemarin mau diusulkan Golkar untuk menjadi wapres. Ini kan menjadi salah satu sinyalmen bahwasannya Pak Jokowi mau, kalau diajak ini mau untuk menjadi kader di Golkar lah. Nanti setelah menjadi kader pastinya juga ada penempatan atau posisi yang pas untuk Pak Jokowi pastinya, yang memiliki insting politik kuat lah. Kalau dikatakan kingmaker di 2024, nanti bisa jadi di 2029 juga menjadi salah satu tokoh yang paling penting nanti kalau bisa menjadi ketum Partai Golkar. Itu nanti Ini kan presiden loh yang akan masuk loh. Kan Pak Erlangga juga sudah membuat pernyataan. Kalau seandainya nanti pada gilirannya setelah ini Mas Aldi ini mesti diingat ini, setelah tidak ada masalah lagi dengan partai lain, itu nggak ada masalah. Dan kata Bung Erlangga, ya tentu Pak Jokowi sebagai orang yang punya legitimasi, ya pemimpin dan punya legalitas dan lain-lain sebagainya, tentu ya posisi-posisi kan terhormat banyak di Golkar itu. Kira-kira apa, Bang? Ya banyak kan. Dewan apa lagi yang mau dibikin? Dewan Bukan, Pertimbangan. yang ada di Golkar itu mulai ada namanya Dewan Kehormatan, Ya. ada Dewan Penasehat, Ya. ada Dewan Pembina, ada Dewan Pakar, ada Dewan Etik, kemudian juga ada Ketua Umum di Eksekutif dan lain-lain. Ini kan semua nanti tergantung pada komunikasi-komunikasi politik yang berorientasi, Mas Aldi. Wow, ini kan sudah saya prediksi ya, kalau Pak Jokowi benar-benar menjadi sosok penting di Partai Golkar, bisa jadi ya 2029 bisa menyalip PDIP nanti. Apakah ini tujuan dari Golkar untuk menumbangkan salah satu partai yang terbesar perolehannya di 2019 ke 2024 kemarin? Weh, ya nggak tahu, kalau kita baca ya tipis sekali ini kalau membaca perolehan PDIP dan Golkar ini tipis, sangat mudah lah kalau Pak Jokowi masuk nanti ya siap-siap saja ini PDIP. Jadi Bukan menguasai Golkar. Pak Jokowi ketika masuk itu adalah kader Partai Golkar yang fungsinya tugasnya membesarkan partai nanti. Kan ada bahasa lagi kemarin begini, setelah memang ini kan jadi dinamikanya nih Mas Aldi. Loh bagaimana Pak Jokowi membesarkan Golkar? Loh belum masuk aja sudah membesarkan Golkar. Loh ya, pemilu 2024 kemarin, semua mengakui kalau mau jujur, termasuk lembaga-lembaga survei, bahwa betapa besar peranan Pak Jokowi ya untuk menaikkan kursi Partai Golkar. Dari 85 menjadi 105, katakanlah antara 102, berarti tambah berapa? Lebih dari 10. Ini belum masuk berarti saja. Jokowi efek. Iya, itu aja. Belum masuk saja sudah membesarkan. Apalagi kalau sudah di dalam. Nah, itu logika. Ya namanya kan dinamika, Mas Aldi. Jadi Ini Pak Jokowinya aja apa Mas Gibran juga ikut nih? Nah, ini sama sekeluarga-keluarganya. Bukan. Nah, ini juga. Jadi ini kan semua selalu itu lagi tadi bahwa nanti ada nepotisme, ada apa, dan hampir semua orang kan dulu Golkar itu kan juga dibangun. Ada sesumur, ada sekasur, ada seapa. Tapi sekarang kan agak ngawur malah. Bapaknya partai A, istrinya partai B, kemudian anaknya partai apa dan lain. Ini juga jadi persoalan sebenarnya. Kalau kita dulu Golkar ada sekasur, berarti Mas Aldi punya istri sama-sama partai dong. Jangan sampai nanti
misalkan tidurnya saling membelakangi hanya karena masalah pilihan politik. Itu mengganggu keharmonisan Rumah dan tangga. suasana kebatinan. Iya, iya. Nah, hubungan kalau sudah terganggu suasana kebatinan ini tidak ada kehangatan. Iya. Padahal kita dalam kehidupan keluarga perlu kehangatan. Kalau kita perlu kehangatan berarti suasana kebatinan sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan itu penting. Nah, ini sekarang kan coba di mana-mana apa itu sehat? Pertanyaan saya, apa itu sehat atau tidak? Lalu kan ada legitimasi, ya demokrasi begitulah. Apa demokrasi seperti itu yang kita inginkan? Pada saat yang sama, justru ini kok sama-sama di situ dianggap diekspos sedemikian rupa bahwa ini nepotisme. Pertanyaan saya Mas Aldi, coba ini Akurat Talk ini harus mengidentifikasi. Coba membuat suatu list. Berapa calon-calon DPR yang ada di sini? Bapaknya di pimpinan partai, anaknya berapa, lalu istrinya apa? Calon yang paling aneh adalah di satu dapil. Iya. Nah, kenapa itu tidak menjadi sorotan? Dan ini mestinya menjadi pembahasan ketika kita ingin bagaimana format kehidupan demokrasi Republik Indonesia ke depan, kaitannya dengan ya nepotisme, kaitannya dengan kolutif, dengan nepotisme dan lain-lain. Jadi ini kan coba berapa? Iya, sangat banyak. Nah, kenapa hanya Pak Jokowi yang jadi sasaran? Iya, iya. Lagi-lagi, jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Nah, kalau kita baca semakin oke ini analisa-analisa seperti ini. Akankah benar Jokowi nanti mendarat setelah masa jabatannya berakhir, mendarat ke partai lain selain PDIP? Wah, ini seru. Apalagi kalau disusul Mas Gibran. Nah, kalau menurut Anda bagaimana setelah kira-kira nanti seumpama Pak Jokowi masuk ke dalam Golkar, akankah Mas Gibran ikut masuk ke dalam partai tersebut? Kemudian ada menantunya Bobi Nasution yang kemarin sudah keluar dari KTA-nya, sudah keluar dari PDIP, akankah juga mengikuti jejaknya Pak Jokowi ikut gabung ke Golkar? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar semakin berkembang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.